Hai piknikers, jumpa lagi kita di Subang. Kali ini saya mau ngajak kalian nengokin sebuah resort di tengah perkebunan teh yang suasana alamnya tuh oke banget. Cottage-nya juga unik banget loh, modern tapi natural gitu loh. Terus ada juga nih kolam renangnya di tengah alam yang sejuk dan juga serba hijau. Nama tempatnya adalah Tea Garden Resort. Buat kalian yang ada rencana liburan ke Subang dan mau menginap ke sini, kalian wajib tonton video ini sampai habis ya, biar tahu situasi dan juga kondisi realnya seperti apa. Ya udahlah, nggak usah pakai lama, mari kita let's go. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe nih, silakan dong ditekan tombol subscribe-nya, biar kamu nggak ketinggalan info terupdate dari kami. Pokoknya kami doakan semoga kalian semua selalu sehat, panjang umur dan juga berkah rezekinya. Amin. Tea Garden Resort ini berada di Dusun Cigereng, Cicadas, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Lokasinya itu tidak jauh loh dari wisata Sari Ater Resort. Lokasinya juga mudah banget buat ditemukan. Patokannya mudah ya. Dari Jalan Tangkupan Perahu kita menemukan Tugu Segitiga Ciater. Lalu ambil arah kiri yang menuju Desa Ciater. Dari sini nih akses jalannya mulai menyusut. Tapi masih masuk 2 mobil kok, pelan-pelan aja ya, jalannya memang menurun panjang seperti ini. Sampailah kita menemukan perempatan. Kalau ngikutin arahan maps nih, emang lurus terus ya, padahal ujung-ujungnya tuh nyambung juga ke jalan yang sebelah kiri. Bedanya, kalau ke kiri jalannya tuh sudah mulus, kalau jalan lurus jalannya tuh hancur banget. Loh, kok bisa tahu? Karena waktu itu kami pilih jalan lurus, hehehe. Konon katanya lebih deket. Mudah-mudahan saat kalian kesini nih jalanannya udah bagus ya. Gak tahu juga sih kapan dibenerinnya. Tapi saran saya nih, untuk antisipasi mending ambil jalan yang sebelah kiri saja ya guys. Dan satu lagi info penting biar gak kaget gitu loh, yaitu tantangan akses menuju lokasi untuk roda 4. Makin dekat ke lokasi, jalanannya tuh semakin sempit. Untungnya nih, jalannya tuh sepi, jadi jarang berpapasan dengan mobil lainnya. Oh iya, jarak tempuh dari Tugu Segitiga tadi nih hanya sekitar 3 kilometeran saja. Jadi deket lah ya. Dan sampailah kita di Tea Garden Resort-nya. Langsung aja kita drop penumpang dan juga barang-barang di lobi. Nah, sambil menunggu proses check-in nih, kami disuguhi welcome drink berupa teh bunga telang dengan warna yang khas banget. Ini welcome drinknya dari bunga telang dan jeruk nipis, jadi rasanya segar dan asam. Gak ada gulanya. Dewasanya berapa orang? Gak ada manis-manisnya. Segar tapi. Info penting guys, ada ketentuan yang wajib kita tahu sebelum menginap di sini. Lebih jelasnya kalian bisa ya cek di kolom deskripsi. Yuk kita langsung menuju penginapannya. Oh iya, kalau bawaan kalian segambreng tidak perlu risau ya, karena ada bellboy yang siap membantu. Menurut info dari stafnya, Tea Garden Resort ini memiliki 28 cottage dan setiap cottage-nya itu kapasitasnya untuk 4 orang. Saat itu kami menyewa 3 buah cottage tipe eksekutif untuk rombongan keluarga yang berjumlah 17 orang. Sudah termasuk bocil-bocil ya. Jadi udah pasti nambah buat extra bednya kan? Seperti ini bentuk cottage-nya guys. Menurut saya sih unik banget ya. Desainnya tuh minimalis modern yang dipercantik dengan tanaman rambat. Jadi memberikan kesan yang asri dan juga natural banget. Terus nih ada rooftop-nya juga loh. Nanti kita coba ya tengok ke atas. Kalau dari penampakan luarnya nih, di sini tuh ternyata di luarnya tuh halamannya luas banget. Ini anak-anak pasti suka banget main di sini, ya kan? Ya. Dari depan kita masuk lewat pintu kaca ini ya. Ini dia adalah ruang keluarga. Di sini ada TV-nya, ada telepon, ada mama. Ada ibu lu kemarin. Sekarang mari kita cek satu persatu fasilitas yang ada di dalam cottage-nya. Yang pertama ada smart TV, pastikan terhubung dan lancar jaya ya. Terus termasuk wifi juga nih di sini.
Nah, sambil nonton, kita juga bisa nih sambil mengawasi bocil-bocil yang bermain di rumput hijau di luar sana. Kalau ada kendala, jangan ragu untuk kontak lewat telepon atau WA-nya ya. Sekarang kita tengok dapurnya. Tersedia air galon, tapi nggak ada dispenser ya. Jadi kalau mau air anget, dipanasin dulu di atas kompor. Terus disediakan juga nih piring dan juga mangkok untuk 4 orang. Nah, ini dia nih perangkat masaknya. Terus ada juga kulkas di sini. Jadi untuk diketahui ya guys, di sini tuh hanya disediakan peralatan yang ada di cottage saja. Kalau perlu tambahan peralatan seperti rice cooker ataupun alat dapur lainnya, kalian akan dikenakan biaya sewa. Dari dapur kita menuju ke sebelah sana. Kita lewatin kulkas ya. Terus ini tempat makannya ya, ini lesehan gitu. Jadi enak banget kalau kita mau makan bareng di sini. Lesehannya tuh bener-bener kayak ala-ala Jepang gitu ya. Jadi kaki kita bisa di bawah sini. Bisa ngeteh atau ngopi di sini. Wah, dari tempat makan kita bisa lihat pemandangan loh di luar. Oke, sekarang kita cek kamarnya. Jadi di setiap cottage ini terdapat 2 kamar ya, dengan ukuran bed yang berbeda. Ini kamar tidur yang pertama, ada double bed. Ini dia. Udah ada anduk ya. Ada lemari, kipas angin. Di kamar yang king size ini ruangannya itu cukup luas, tapi sayangnya pemandangannya nggak full karena ada tembok. Entahlah kalau di cottage yang lainnya. Di sini tuh nggak ada AC ya, tapi pakai kipas angin. Karena kenapa? Di Subang ini kalau malam pasti udah dingin banget, jadi tidak memerlukan AC. Oke, di sini ada lemari. Lemarinya lumayan besar ya. Ini muat untuk banyak banget baju yang kita bawa atau koper-koper yang kita bawa. Kalau yang sebelah sini, tada! Membuka matras dikenakan biaya 75.000. Jadi kayaknya ini ya untuk apa? Extra bed kayaknya ya. Di antara kamar pertama tadi sama kamar yang kedua yang mau kita review, ini ada toilet. Masuk dulu ke toilet. Dapat sikat gigi ya di sini. Tuh, sikat gigi dan sabun. Oke. Toiletnya toilet duduk. Dilengkapi sama tisu ya, toilet duduk. Masuk lagi ke sini ada bathtubnya. Bathtubnya ini masih berfungsi dengan baik ya, ada air panas dan air dinginnya untuk bathtubnya. Sekarang kita ke kamar yang kedua. Yuk, ini tuh tipenya twin bed gitu. Jadi kasurnya ini 2 gini. Kamar yang twin bed ini ukurannya lebih kecil ya, tapi pemandangannya tuh lebih oke di sini. Fasilitas lainnya yang bikin bocil betah banget ada di sini adalah hammock yang tersedia di semua cottage. Aku penasaran banget ya sama rooftopnya. Tuh di atas. Kita mau ke sana. Yuk, lewat sini. Untuk menuju rooftop, kita menaiki anak tangga di samping bangunan cottage. Dan memang view-nya cakep banget ya dari sini. Walaupun cuaca hari ini tuh lagi mendung. Di sini kita juga bisa santai-santai, ngopi, barbekyuan atau apapun lah ya. Kalau cuaca baik, kita juga bisa menikmati momen sunrise dan juga sunset. Ini adalah suasana malam di cottage. Untungnya nih, di luar ada penerangan. Jadi nggak ada kesan creepy-nya gitu ya. Tadinya kita nih mau keluar cari makan, tapi waktu itu hujan gede banget. Jadi akhirnya kami pun pesan di restonya Tea Garden Resort ini. Menunya lumayan banyak pilihan ya, dari segi harga ya standar hotel lah ya. Sambil menunggu pesanan datang, saya minta bantuan ke petugasnya untuk menyalakan perapian. Tuh lumayan kan menghilangkan kegabutan si bocil. Jadi berasa banget musim dingin di Eropa gitu kan. Oke, sebagai gambaran saja saya share beberapa penampakan menu yang kami pesan ya.
udah bangun dari tadi loh. Habis cuacanya tuh lagi mendung banget. Pengennya tuh selimutan terus kan. Hehehe. Nah, ini dia situasi di pagi hari. Rumputnya tuh masih basah habis diguyur hujan semalaman. Sepertinya para tetangga juga masih pada selimutan nih. Sepi sih. Wajib tahu ya guys, sarapan di sini itu dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi yang dibagi menjadi 2 sesi. Setiap sesi dibatasi 1 jam saja. Jadi jangan ketinggalan ya. Kalian juga bisa pilih nih, mau dari jam 7 atau mau dari jam 8. Wah, kalau kami langsung tancap gas lebih awal dong ya. Emang udah lapar juga sih jam-jam segitu. Hehehe. Untungnya cottage tempat kami menginap itu tidak jauh dari tempat sarapan. Oke lah, sebelum kita ke menu main course-nya, saya tertarik nih nengokin menu yang serba tradisional di sini. Mau tahu kan ya? Yuk kita absen satu persatu. Yang pertama, saya menemukan bubur sumsum. Waduh, jarang-jarang kan saya nemu model kayak begini. Terus ada lagi nih menu rebusan. Isinya ada jagung, ubi, dan juga kacang. Cocok banget nih untuk menemani wedang jahe. Masih sebelahan dengan rebusan, tadi ada kue sarang semut. Waduh, udah laris manis aja nih. Kalau saya sih lebih tertarik sama buburnya. Pagi-pagi gini tuh emang enaknya sarapan yang lembut-lembut gitu kan. Nanti hunting lagi deh yang lain. Hehehe. Nah, ini sih yang parah. Ada mie nyemek. Siapa coba yang gak ngiler lihat wujudnya seperti ini? Kalau perlu, bisa lebih nampol, tambahin lagi nih sama omelet yang imut-imut lucu gemoy kayak gini. Tambah mantep kan? Sekarang saya ngerti deh kenapa harus dibatasi 1 jam. Ya biar gak kalaf aja gitu kan. Hehehe. Baru mau udahan sarapannya, pas lewat ada cilok bumbu yang kembali menggoda. Nah loh, jadi dilema kan? Dan yang paling sulit untuk menolak adalah aneka gorengan dan juga surabi oncom. Waduh, gagal diet deh hari ini. Ya udahlah, lupakan timbangan. Kita sikat saja yang satu ini. Hehehe. Tapi kalau kalian nih lagi menjalanin diet, mau menu sehat dan juga simple, mending pilih salad dan juga buah potong yang seger banget ini. Terus ada menu sarapan kesukaan bocil yang selalu eksis tentunya, yaitu aneka roti. Selain itu juga tersedia sereal dan juga puding. Kalau menu utamanya standar aja ya, ada pilihan lain seperti nasi putih, nasi goreng, terus ada juga lontong dan juga soto. Dan untuk lauknya ada olahan ayam, sayuran, dan juga tempe tepung. Tadi baru makanannya ya, sekarang kita tengok ada apa minumannya. Yang pasti teh dan juga kopi menu wajib dong ya. Kemudian ada jus nanas juga infus water yang menyegarkan. Dan minuman favorit yang menyehatkan adalah wedang jahe dan kunyit. Waduh, sarapannya mantap ya. Sehat semuanya. Gimana guys? Oke nggak sarapan di sini? Masih nih di area sarapan, ada outlet herbal. Di sini kalian bisa membeli produk aneka teh untuk oleh-oleh, seperti teh bunga rosella, bunga telang, dan juga lain sebagainya. Waktu itu harganya sekitar 10 ribuan saja. Kalian juga bisa nyicip-nyicip dulu gratis sebelum membeli. Sambil menyaksikan proses teh sangrai secara live, kita bisa dong mendapatkan edukasi tentang dunia teh dan juga khasiatnya. Teh telang Untuk asma juga. untuk asma, untuk segala macam penyakit katanya. Untuk meningkatkan imun juga. Hari sudah semakin siang, kami pun harus bergegas menuju kolam renang yang katanya instagramable. Cottage kami agak jauh ya dari kolam renangnya, tapi enak sih sambil jalan kaki pagi, menghirup udara segar alam Subang ini. Sepanjang jalan ada beberapa cottage juga yang dilewati, dan pastinya lebih dekat ke kolam renang. Kalau sudah nemu turunan tangga seperti ini nih, artinya kita sudah hampir sampai. Dari sinilah suasana dan juga pemandangan mulai membuat saya tuh takjub banget. Langkah kita ditemani oleh suara gemercik air yang menyejukkan. Sementara satu sisi lainnya ada hamparan sawah hijau dengan pegunungan yang megah sebagai latar belakangnya. Rasanya tuh seperti sedang berada di pedesaan yang aman dan damai. Bagus banget pokoknya buat foto-foto di sini. Dan sampailah kita di area kolam renang.
Jarak dari cottage kami tadi nggak nyampe 5 menit ya, sekitar 3 menitan aja. Di sini ada 2 area kolam renang. Ada kolam berendam dan juga kolam biasa. Yang ini adalah kolam yang biasa nih, airnya dingin dan kedalamannya sekitar dada anak remaja. Dan memang bener ya, keistimewaan kolam ini adalah pemandangannya yang memukau, bener-bener relaxing. Walau nggak ikutan berenang, tapi saya ikut merasakan seperti berenang di alam bebas. Turun lagi sedikit ke bawah, saya menemukan area kolam berendam. Yuk kita lihat lebih dekat. Seperti ini nih aksesnya guys. Saya sarankan untuk berhati-hati di sini ya. Terlebih kalau udah hujan kayak gini, jangan sampai kepleset. Dan menurut saya area ini nih kurang safety ya, karena tidak ada pagar penghalang antara area kolam dan lapangan tenis yang berada di bawahnya. Mudah-mudahan saat kalian datang ke sini sudah dikasih penghalang ya. Oke, by the way, dari info yang saya dapat, ternyata kolam panas ini hanya diaktifkan pada akhir pekan saja, yaitu mulai dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Jadi fix ya, kolam ini bukan air panas alami alias buatan. Tapi waktu itu airnya sih lumayan anget, mungkin masih ada sisa panas dari malam kemarin. Tapi yang jelas sepertinya anak-anak lebih senang di kolam rendam yang ini. Satu hal yang perlu diperhatikan, di area berenang ini tidak ada petugas yang siaga. Jadi pengunjung harus saling mengawasi ya. Resiko keselamatan ditanggung sendiri. Masih di area kolam, di sini juga terdapat mini cafe. Tempatnya enak dan juga nyaman banget. Di dalamnya ada sofa-sofa dan juga lesehan. Cocok banget buat ngopi-ngopi sambil menikmati wifi gratis. Tapi lebih cakep lagi kalau ngopinya di outdoor, di bawah pohon rindang, menikmati merdunya alunan alam sekitar. Kata si Ece yang satu ini nih, seruput, nikmatnya tiada tara. Lupa deh sama cucian yang menumpuk. Untuk diketahui ya guys, selain aktivitas berenang, pihak resort menyewakan lapangan tenis dan juga sepeda. Untuk harganya mulai dari 75.000 per jam. Harga bisa berubah sewaktu-waktu ya. Baiklah guys, sampailah kita pada kesimpulan. Secara keseluruhan sih, tempatnya tuh bagus banget ya. Asri, natural, dan juga serba hijau. Alami banget deh pokoknya. Tapi mungkin gak cocok buat mereka yang alergi atau tidak suka tanaman rambat. Karena cottage di sini konsepnya memang dibikin senatural mungkin seperti itu ya. Nah, sekarang saya mau share plus minusnya nih ya. Nilai plusnya dulu nih ya. Yang pertama, suasana alam di sini tuh menyegarkan, adem dan relaxing. Kedua, cottage-nya tuh unik dan juga bersih. Yang ketiga, stafnya ramah dan juga sangat membantu. Dan yang keempat, menu sarapannya tuh cukup beragam. Sementara untuk nilai minusnya antara lain, yang pertama, toiletnya cuma 1. Walaupun dipisah dengan kamar mandi, tapi agak repot kalau pas pagi-pagi bentrok kebelet ya kan, apalagi bawa bocil-bocil. Yang kedua, nggak ada dispenser, katanya sih eco green gitu ya. Nggak apa-apa sih ya, repot dikit, jadi kalau mau butuh air panas atau bikin kopi harus nyetekin kompor dulu. Yang ketiga, tidak ada lifeguard atau petugas yang siaga di kolam renang. Idealnya sih ada ya, paling tidak bisa membantu mengawasi lah ya. Apalagi lokasinya tuh jauh dari penginapan. Itu aja sih sedikit penilaian dari saya. Oke lah Piknikers, demikian review Tea Garden Resort Subang ini ya. Semoga infonya bermanfaat. Mohon maaf nih bila ada salah kata ataupun salah informasi. Kalau ada yang mau dikoreksi, sampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa bahagia dan tetap jaga kesehatan ya guys. Salam piknik.